Ini kita akan berbicara tentang keberanian untuk berdiri. Bandingkan Kisah Para Rasul 5 ayat 28 sampai 32, Efesus 6 ayat 10 sampai 12, dan Wahyu pasal 3 ayat 11. Prinsip dasar apakah yang ditemukan dalam ayat-ayat ini? Kita dengarkan komentarnya dari penulis pelajaran kita tribulan ini. Salah satu ciri khas kaum Waldensia dan masing-masing para pembaru adalah kesetiaan mutlak mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada otoritas kitab suci. Lihat ini saudara, mereka begitu taat, dan komitmen mereka kepada supremasi Kristus, bukan kepausan. Pikiran mereka dipenuhi dengan kisah-kisah perjanjian baru tentang iman dan keberanian. Bersama Petrus dan para rasul, mereka dapat berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 29. Mereka memahami nasihat Paulus. Jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Mereka menganggap serius nasihat Yesus. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Jelas ini saudara. Peganglah apa yang ada padamu supaya jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Apa itu saudara? Ya, itu adalah kebenaran. Ya. Daripada tunduk pada tradisi gereja Roma, para pria dan wanita beriman teguh memiliki keberanian untuk berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Kaum Waldensia adalah salah satu kelompok pertama yang mendapatkan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Sebuah kisah mengharukan tentang penyalinan tangan. Ya, jadi mereka tulis tangan. Kitab suci mereka yang ditulis oleh Jean Leger, seorang penyalin kitab suci dari suku Waldensia, berisi informasi langsung tentang pekerjaan mereka, termasuk gambar-gambar. Kaum Waldensia secara diam-diam menyalin kitab suci di komunitas pegunungan mereka di Italia Utara dan Prancis Selatan. Anak-anak muda pada usia dini diinstruksikan oleh orang tua mereka untuk menghafal sebagian besar kitab suci. Tim penyalin kitab suci bekerja sama untuk menyalin kitab suci dengan susah payah. Banyak dari para pemuda Waldensia yang melakukan perjalanan ke seluruh Eropa sebagai pedagang yang membagikan kebenaran kitab suci secara diam-diam. Beberapa dari mereka masuk ke universitas dan ketika ada kesempatan membagikan bagian-bagian kitab suci kepada sesama mahasiswa. Luar biasa ini saudara-saudara. Ya, jadi mereka dengan diam-diam membagikan kitab suci kepada sesama mahasiswa. Dibimbing oleh Roh Kudus pada saat yang tepat, ketika mereka merasakan adanya penerimaan dari beberapa pencarian jujur. Beberapa bagian kitab suci yang berharga diberikan. Banyak yang membayar kesetiaan dan pengabdian mereka dengan nyawa mereka. Meskipun kaum Waldensia tidak memahami setiap ajaran kitab suci dengan jelas, mereka memelihara kebenaran firman Allah selama berabad-abad dengan membagikannya kepada orang lain. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar
yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Salomo membandingkan jalan yang Allah tunjukkan kepada anak-anaknya dengan matahari yang terbit semakin tinggi. Jika Allah hanya melepaskan sebuah tombol kosmis dan matahari langsung bersinar dengan segala kecemerlangannya, maka hal itu akan membutakan kita. Setelah kegelapan menyelimuti dunia selama berabad-abad, Allah membangkitkan pria dan wanita yang berkomitmen pada firman-Nya, yang terus mencari lebih banyak lagi. Bagaimanakah kita dapat memantulkan terang Kristus bersinar dalam komunitas kita? Sudahkah kita melakukan ini? Pelajaran hari ini sampai di sini, saudara. Semoga bermanfaat.